video 20 tahun tsunami Aceh. Ini kan 2024 saudara. Ya. Kan tsunami Aceh 2004. Yang kan ternyata itu sudah 20 tahun yang lalu. Oh Tuhan ya. Tadi malam saya baca 170.000 jiwa. Lebih sebenarnya ya, lebih. Tadi malam saya baca mereka tulis lebih dari 170.000 jiwa yang mati. Ada pemuda tadi malam yang diwawancarai, dia bilang waktu dia sadar, dia lihat di sekitarnya semua mayat. Nah ada yang hidup. Jadi dia berpikir kalau begitu lebih baik saya bunuh diri. Masa tinggal saya yang hidup? Ini semua udah mati. Bayangkan saudara ya. Kalau tidak salah dia mau, oh iya dia pecahkan karena di situ ada botol, ya, botol kaca. Dia pecahkan itu dan dia maksudnya dia mau berarti menikam dirinya dengan itu. Bayangkan saudara ya, wah ini coba saudara waktu terbangun semua mayat. Nah, kira-kira seperti apa coba? Nah ini coba. Untung dia bilang waktu itu pas dia mau melakukannya tiba-tiba dia lihat ada jembatan. Ya, dan di atas jembatan itu masih ada orang. Nah itu yang membuat loh ternyata masih ada yang hidup. Dan itu membuat dia tidak jadi bunuh diri. Bayangkan saudara kalau semua mati lalu Tuhan masih sisakan kamu. Bayangkan kalau semua memilih dosa dan kamu yang tersisa tidak mau dengan dosa. Nah, coba ini kan, coba ini tadi kan itu kematian, kematian secara fisik. Kalau orang memilih dosa itu mati secara rohani. Bayangkan kalau saudara lihat sekelilingmu orang lebih menyukai dosa daripada menyukai Tuhan. Saudara pilih apa? Ini dunia masa kini. Ketika lebih banyak orang berbondong-bondong menolak untuk tunduk kepada kebenaran. Menolak untuk hidup suci. Ini masalahnya di depan mata saudara. Belum lama ini saya lihat. Saya mati ya ampun. Kalau gereja sudah seperti ini. Tuh, kalau pastori sudah seperti ini, bagaimana jemaat yang dipimpin? Sangat menyakitkan hati dan itu yang terjadi. Saudara. Ya. Saya cuma tidak mau bertegas saja. Ya, masalahnya ini terjadi di depan mata soalnya. Jadi saya ya kasih engkong apa yang terjadi dan. Hah? Kalau gembala model begini kok gimana jemaat? Nanti bilang saya lagi apa? Membenarkan diri. Tuh, saya tidak bilang kalau itu siapa. Tapi yang terjadi yang masalahnya ini yang terjadi. Iya kan? Ini bukan cerita tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Baru saja kok. Jadi saya pikir wah ini perkembangan baru. Dan itu gereja. Justru sementara maju-majunya. Ya ukuran Kristen pada umumnya itu maju. Tak tambah orang, tak tambah doi. Maju tuh berhasil. Tuh. Kan lebih habis orang, lebih habis doi, ya jemaat berarti pendeta gagal. Saya sering bilang ke saudara, masa di
Alkitab ditulis tentang Elia. Itu akhir pelayanannya. Yang ikut dia satu, Elisa. Dan dia dijemput dari sorga, saudara. Satu, dia dibenci oleh pemerintah masa itu. Tuh, Raja Ahab, permaisurinya apalagi. Tuh, wah dia gemas sekali. Ya. Dia bilang, kalau besok Elia kepalanya masih ada. Wah dia mengutuk-ngutuk, saudara. Isabel. Ya. Coba. Elia. Ada yang mau bilang Elia nabi besar atau nabi kecil? Nabi kecil karena pengikutnya cuma satu, Elisa. Itu sudah akhir pelayanan. Jadi lagi bayangkan. Musa mati dulu. Ya. Memang cara mati Musa tidak dijelaskan dalam Alkitab. Cuma pokoknya Tuhan bunuh dia. Dan kemudian mayatnya tidak ditemukan. Itu Alkitab bilang begitu. Ya kan? Mayat Musa diperebutkan. Itu kata surat Yudas. Ya. Mayat Musa diperebutkan. Berarti Musa mati. Ini Alkitab ya saudara. Jadi sekali lagi ini bukan tafsiran. Kalau tidak ada catatannya kita boleh menafsir. Ada kok catatannya itu. Tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Loh, berarti Musa mati. Mayatnya tidak pernah ditemukan oleh orang Israel. Jadi mereka cuma berkabung saja. Ya. Tapi kemudian Musa ternyata ada di sorga, kan cerita begitu. Alkitab tulis kok. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, yang jumpai dia Musa dan Elia. Artinya Musa sudah di sorga. Betul dia mati tapi dia sudah di sana. Musa toh? Musa pemimpin besar kan? Jutaan orang toh? Nah, kenapa Musa didampingi Elia? Alkitab yang tulis. Elia berapa orang? Satu yang ikut dia. Toh? Cuma Elisa. Dia jalan kemana dan Elisa ada di situ. Sampai dia terangkat. Bayangkan, Tuhan kirim. Toh? Kirim apa? Pesawat penjemputan. Oh, dari sorga. Bukan terbang dari Australia. Tuh. Pesawat yang menyebut Elia turun dari sorga. Tuh. Khusus menjemput Elia. Oh, itu cara Tuhan terhadap hamba-hambanya. Oh. Tidak disukai ratusan Nabi Baal. Melayani raja. Dapat makanan dari istana. Siapa tuh pendeta itu? Pemerintahnya pakai pada dia. Gagal tuh. Kasihan deh lu. Harusnya lihat Alkitab. Alkitab ini lengkap ceritanya. Saudara mau minta contoh yang mana? Saya bilang ke saudara, itu Musa dan Elia. Oh. Elia pimpin Elisa. Cuma satu. Toh? Ini Musa ada yang bilang 2 juta orang, toh 2 juta atau 3 juta. Toh? Kalau tidak salah pernah ada yang bilang 4 juta ya terserah lah. Kamu bilang 10 juta juga memangnya siapa yang tahu. Ya kan ini semua kan perkiraan. Nah, kalau itu perkiraan saudara.
600.000 laki-laki toh. Nah, jadi dihitung berarti istri-istrinya, toh, anak-anaknya itu. Toh ada yang bilang bisa sampai 2 juta, 3 juta, ada yang bilang 4 juta ya, terserahlah. Kamu mau bilang berapa? Toh. Kan waktu zaman itu saudara, jarang justru keluarga anaknya cuma 1. Itu jarang ya. Sekalipun yang ditulis dalam Alkitab justru tokoh-tokoh Alkitab itu rata-rata anaknya 1. Tuh, Abraham tuh, anak yang dijanjikan 1. Sekalipun dia masih punya anak yang lain. Ya. Yohanes Pembaptis ternyata tidak punya kakak adik, cuma 1. Tapi Yesus punya adik-adik banyak. Ini semua kan ada. Jadi ada yang cuma 1, ada yang banyak. Oh, Musa mewakili pemimpin jutaan orang. Sementara Elia mewakili yang nyanda ada orang suka. Cuma 1. Berarti kita masih lebih bagus dari Elia. Oh. Tapi kalau mau lihat Elia kepemimpinan terhadap dia. Siapa bisa bilang, oh kita sama dengan Elia? Nggak bisa saudara. Tuh, saya lihat Elia dan penyertaan Allah terhadap dia. Ya ampun. Tuh, luar biasa. Dia tidak disukai justru karena kebenaran yang dia terus pertahankan. Dia tidak peduli dengan tawaran kemewahan dari pihak istana. Dia tidak peduli. Oh tolong jadi jadi pengawal pribadi Raja Ahab. Tuh, karena Elia sakti. Kan begitu. Oh, siapa mau melawang Elia waktu itu? Semua dia bikin kalah. Kalau masa kini tuh sudah Elia semua dihubungi. Bagaimana kalau Elia jadi pengawal pribadi raja aja? Karena pasti raja terlindungi. Elia nggak peduli. Tuh, kamu melawan Tuhan dan aku tidak di pihakmu. Coba, itu tuh Elia. Tuh, terhadap kebenaran dia berdiri tegap. Dia nggak peduli. Tuh, nggak melawang raja. Dia nggak peduli. Tuh, DP raja adalah Tuhan. Jadi tidak peduli Raja Ahab mana-mana pangano. Tuh, angko jadi nabi-nabi yang suka dengan. Tuh, kalau kita ndak, aku dengan Tuhan. Walaupun tidak ada orang ikut pak kita. Itu tuh Elia. Dan ternyata sekali lagi, Yesus merasa dimuliakan. Disebut dimuliakan dalam kunjungan Musa dan Elia. Alkitab yang tulis. Jadi kalau ada orang yang ukur berapa banyak kita DP jemaat, ya engkau belum baca ini Alkitab. Itu kan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru ada? Ada. Mana? Petrus berkhotbah dalam Roh Kudus toh. Selalu saya bilang ke saudara, berapa ribu bertobat? 3.000 lebih. Menyerahkan diri dibaptis. Toh, dalam satu kali khotbah. Toh, berarti Petrus waktu itu mau sama dengan Musa. Toh, pelayanannya bayangkan saudara. Orang-orang Petrus mau lewat. Kandati dorang jaga dia di pinggir jalan. Supaya walau dia nyandak singgah. Toh, paling tidak dang DP bayang kena orang sembuh. Bayangkan saudara. Waktu Yesus pelayanan, tidak pernah ada catatan Yesus menyembuhkan dengan bayangnya. Tapi Petrus yang pernah menyangkal Yesus, menyembuhkan orang dengan bayangnya. Hebat toh. Waktu Roh Kudus ada di dalam seseorang. Sekarang lebih hebat mana? Petrus atau Stefanus? Kan ini selalu yang di khotbah di sini. Toh?
Ini perjanjian lama. Toh? Sekarang saudara lihat perjanjian baru. Ya, Petrus dan dua-dua dalam kepemimpinan Roh Kudus. Alkitab jelas tulis. Belum pernah ada catatan Alkitab yang bilang mereka melihat Petrus seperti melihat wajah malaikat. Tidak ada catatannya. Tapi Stefanus, waktu dia masih bicara, sidang mahkamah sudah melihat Stefanus seperti malaikat. Aduh. Tapi tidak pernah ada catatan kalau Stefanus menyembuhkan orang dengan bayang. Ini Alkitab kita, saudara. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Loh, Petrus dan Yohanes juga pernah dihadapkan di sidang mahkamah agama. Mereka tidak pernah ada catatan masalahnya. Kalau Petrus dan Yohanes tampak seperti malaikat. Yang ada mereka, silakan kalian putuskan. Mana yang lebih tepat? Dengar-dengaran pangoni atau dengar-dengaran patuhan? Yang kalau orang serang, yang mulia, maaf yang mulia, maaf yang mulia. Kalau waktu itu Petrus enggak peduli. Silakan kalian putuskan mana tuh lebih betul. Dengar pangoni atau dengar patuhan? Itu Petrus dalam Roh Kudus. Mereka tidak melihat Petrus seperti muka malaikat. Loh, Stefanus sidang mahkamah melihat dia seperti malaikat. Lalu mereka geram, bukan takut. Orang justru marah. Lalu merajam batu Pak Stefanus. Saya sering bilang ke saudara, Petrus ribuan jiwa bertobat. Stefanus ribuan batu dilempar sampai dia mati. Nggak ada baptis orang di situ, nggak ada. Ada juga mati. Padahal dia dapat lihat rupa malaikat. Aduh. Kalau saudara lihat, kenapa Stefanus kelihatan seperti malaikat? Apa karena dia nyanda keras? Justru dia nyanda peduli. Dia cerita apa saja, makanya kenapa mereka marah? Mereka semua tersinggung. Mendengar cerita dari Stefanus. Dia mulai bicara tentang siapa orang yang kau bunuh itu. Yesus. Itu yang membuat mereka marah. Kalau pengkhotbah masa kini tuh semua hilang silakan, nanti dong semua tersinggung. Nanti siapa mau datang? Nanti tuh gerejanya enggak bisa jadi besar. Kong siapa aja tuh besar? Setang tuh besar. Tahu tuh. Kalau kebenaran sudah takut untuk diberitahu. Gereja sedang membesarkan siapa? Membesarkan musuhnya Yesus. Mesti sampai yang akan supaya orang pedo itu tambah. Kalau nyanda kong bagaimana orang mau suka? Sekali lagi Yesus tidak pernah suruh orang mempengaruhi orang untuk supaya orang suka. Sampaikan kebenaran. Kalau orang bukan babi dan anjing, mereka akan menyukai kebenaran. Mereka akan menyukai kekudusan. Dan mereka akan menghargai permata yang terindah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Begitu. Gara-gara beritarunya, orang semua so tersinggung. Mana-mana aja. Gara-gara itu, kok ngot apa dang? Jadi mau tanya pangoni. Yang kalau semua bahwa kalau mau khotbah ini tersinggung. Khotbah ini tersinggung. Kok mau khotbah apa ya? Manjat orang buat TikTok. Sana bikin satu barisan, sini bikin satu barisan. Kong mari orang baku lawang jago.
Saya lihat kan gereja-gereja Natal diundang yang bapirang maju di muka untuk menyampaikan lagu pujian. Saya kira Tuhan cuma bagus ya. Betul kok teh. Tadi oh kenapa ya? Pendeta pestatus diundang ibu-ibu yang bapirang. Jadi maju dong 10 kah berapa saudara? Maju. Yang bapirang maju di muka. Untuk saya kong bapak cerita dengan bro tuh. Kong dia bilang, oh iyo dulu tuh orang tanya yang pakai baju merah silakan maju di depan untuk sampaikan pujian. Yang cako 2, yang ika 1. Ini kan bagaimana ini? Ini tuh gereja masa kini dan ini tuh ibadah yang disukai orang. Baking lama aja di situ, ya. Nanti kalau khotbah bagus edu aja sampai habis. Itu sudah. Bayangkan sampai pengkhotbah mesti undang lawak. Coba ini ada apa dengan gereja masa kini? Tuh. Pelawak kok ambe. Itu lain sedang lulus sekolah Alkitab ini boleh berkhotbah di situ. Ini malah undang pelawak. Bikin KKR. Ini cerita dari mana ini? Orang lain so sekolah Alkitab. Tuh. So menyerahkan diri. Mati-matian dalam pelayanan. Nyana dipakai. Loh ini orang yang bagus edu dengan Tuhan. Mau dipakai. Ini ke gereja masa kini? DP bukti katanya. Kenapa dompet gereja maju? Nah ini maju aja apa? Harusnya orang tuh sadar. Kalau dia maju karena Roh Kudus itu maju. Kalau dia maju karena mau cari yang menyenangkan manusia, itu bukan kemajuan, itu kegagalan. Umar 2 ribuan orang. Ya ampun, saya sampai bilang ke saudara, coba sekarang orang reken pengikut setan dan pengikut Yesus. Siapa lebih banyak? Siapa lebih banyak? Bayangkan, itu pengikut setan. Mulai dari orang yang di luar gereja sampai di dalam gereja. Banyak pengikut setan. Berarti setan untung. Dan apa Yesus kalah? Jangan lihat dari situ, itu ukuran kemenangan. Itu. Bukan berapa orang yang ikut Tuhan, kong jadi Tuhan menang. Berapa orang yang nyanda ikut berarti Tuhan kalah. Nggak bisa begitu. Yesus menang. Justru sampai dia mati, itulah kemenangannya. Loh bagaimana? Nah ini tuh Alkitab. Itu tuh berhasil. Berhasil mengalahkan daging. Berhasil menundukkan dunia ini. Kan? Saudara berhasil mengalahkan dagingmu. Berhasil mengalahkan pengaruh dunia. Kau sudah mengalahkan dunia. Masa? Dia cuma sendiri di dalam rumah. Dia mengalahkan dunia. Maksudnya dunia tidak bisa mempengaruhi dia. Itu tuh mengalahkan dunia. Bukan nanti saudara tampil di ajang internasional, kok bikin kalah tuh lawan. Bukan itu. Itu bukan peperangan rohani, bukan. Jadi waktu kita mengalahkan daging, kau mengalahkan pengaruh dunia, mengalahkan setan yang coba mempengaruhi, kau pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tuh bagus, orang baca dulu. Itu Roma 8 yang tadi lagu terakhir kita. Tuh. Tak ada yang dapat membuat aku terpisah dari Tuhan. Tidak ada tuh. Tidak ada. Jadi itu lebih dari pemenang bukan. Kenapa dia? Dia mengalahkan sakit. Kenapa tuh sakit dia sekarang so baik. Jadi dia mengalahkan. Bukan itu tuh mengalahkan sakit. Bukan itu tuh lebih dari pemenang. Apa lebih dari pemenang? Kau sakit dan sakit tidak bisa mengalahkan kasihmu kepada Tuhan. Itu tuh lebih dari pemenang. Sakit dia dia datang. Itu tuh lebih dari pemenang. Tahu dari mana saya? Ini Roma 8. Selalu disalahartikan.
Baca dengan lengkap supaya kau tahu itu tuh lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang kata kenapa ya? Orang so bikin kalah itu kemiskinan. Bukan, waktu kemiskinan mencoba datang, saudara tidak bisa dipisahkan dari Tuhan dengan kemiskinan. Itu, kau lebih dari pemenang. Tuh, ini coba lihat. Coba orang baca ulang. Roma 8 ayat 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kong? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tahun depan ini tahun kelimpahan. Kali sampai dan ngerti begini, kau ini baca apa kote? Dia baca apa? Oh, orang mesti bervisi yang baik-baik. Tuh, saya bilang Akang, Yusuf ndak atur DP mimpi. Tuhan yang kasih DP mimpi. Bukan Yusuf, kita mau mimpi jadi disembah oleh. Bukan begitu. Dia tidur kok mimpi. Orang sekarang yang orang bilang mimpi apa? Orang udah bawa yang baik kok dia membayangkan. Kita mau jadi Perdana Menteri, Wakil Presiden. Itu mimpi sementara DP mata terbelalak, nah itu dia mimpi. Itu mimpi masa kini. Mimpi yang Alkitab tidak pernah ajar. Yusuf, Daniel, dorang mimpi waktu tidur. Orang bermimpi rupa Yusuf. Angko tidur kok mimpi, bukan angko apa begini kok. Tadi khotbah tadi ya, orang mesti bermimpi, mimpi besar. Nah, ini kan yang disukai sekarang. Ini tuh khotbah yang disukai. Dan saya tidak suka. Nah, itu. Nah, so itu kan orang yang suka pakai kita, enggak apa-apa. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Oleh karena Tuhan. Kalau orang, dalam nama Yesus roh maut pergi. Sumpah aku dapat dari Tuhan aku nih mau. Siapa ada ajar. Oleh karena engkau. Oleh karena kebenaran. Oleh karena nama Yesus. Kami ada dalam kesulitan. Silih berganti. Tapi Yesus tetap setia. Jadi waktu tadi bilang dalam bahaya kau menggendongku. Bukan maksudnya supaya engkau nyandak bahaya. Bahaya di sini Tuhan gendong rupa Bartolomeus tadi. Pasti Tuhan gendong. So itu dia nyandak menyangkal biar orang kuliti. Itu tuh dalam gendongan Tuhan. Stefanus tidak menyangkal walau dia semua mati dengan batu. Nyandak menyangkal dalam gendongan Tuhan. Saudara mau yang digendong itu bagaimana? Kamu bukan bayi. Tuh, ini kan bukan kabar baik tuh. Ya kan saudara. Kong, siapa tuh kabar baik? Siapa tuh membawa kabar baik? Yesus adalah kabar baik itu. Dan ini DP khotbah. Para rasul mengutipnya, menjelaskannya. Dan mereka tidak disukai. Sama seperti Yesus tidak disukai. So gagal jadi rasul. Nah itu. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Aduh. Orang sekarang, Tuhan siapkan domba di atas meja makan kami. Engkau nih mau jadi domba sembelihan. Kang main dah. Oh, Yesus sudah mati. Dia sudah disalibkan. Dia bilang sudah selesai. Jadi ngoni nggak usah bikin apa-apa sekarang ini kan. Ngoni ngapain aja pokoknya tetap mau nih masuk surga. Karena dia sudah menang. Ini kan khotbah sekarang. Udah. Dong semua karang DP judul. Tuh, tema tahun depan.
Adik belum adik tadi. Rumah 8 tadi. Nah, coba baca terus ini ayat 37. 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu tuh lebih dari pemenang. Apa? Tadi yang tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu tuh lebih dari pemenang. Tuh, salah mengerti tuh. Tuh. Orang salah mengerti tuh. Dong semua bikin lagu. Ada pusing. Oh iya, ini ikuti. Belum kelar. 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu tuh lebih dari pemenang. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Mau apapun itu. Pemerintah, kuasa, tahta. Engkau cuma doi 2 juta. Doi 1 juta. Nggak ada dia. Ya. Belum lagi kalau dong bilang. Tak semua kuliti pangana. Semua cabu angkau pe mata. Sama seperti yang saya cerita ke saudara. Dulu saya dengarin dari Om Hani Mandei. Dulu di kelas waktu dia mengajar, dia bilang waktu dia ke Cina, Om Hani pergi Cina, dia bilang di sana dia ketemu dengan ada ibu gembala. Kong dorang dua ngobrol. Lalu ini ibu pendeta tahu enggak saudara? Rambutnya sudah tidak beraturan. Kenapa? Sony boleh sisir. DP rambut di sini ada, di sini enggak ada. Betul-betul berantakan itu ibu gembala itu. Iya Om Hani cerita. Lalu dia bilang, dia terkejut saudara karena ibu gembala itu bilang, Pak Pendeta, itu orang-orang itu para penganiaya datang di sini, tahu enggak dorang bicara menganiaya? Itu no, dorang cabut tuh rambu. Itu cabut-cabut satu-satu kali begini. Coba, tuh orang ini kalau gatal tuh kepala cabut akan rambu 1. Kalau cabut rambu barang 30 satu kali tarik, tak cabul yang kopi kuli kepala. Ayah angkat ini cabut. Bukan cuma itu, buka tuh mulu, don cabut. Oh, cabut tuh gigi. Itu dia bicara itu saudara. Dorang langsung cabut 1 kali, cabut 2. Nanti besok datang ulangi cabut lagi tuh lain. Begitu saudara. Lalu dia bilang, Kong, dorang muka. Sini tuh kuku. Sini. Bukan dorang mau taruh kutek, don cabut. Cabut satu-satu. Itu tuh gembala di Cina. Oh? Kong dia yang tidak berhasil. Kasihan, pusing. Tuh, dia bukan dilindungi. Kong dia tanya begini. Pak Pendeta jemaatnya berapa? Om Hani Badiang jemaatnya ribuan. Itu waktu itu. Waktu itu saja ribuan. Oh. Dia bilang jemaat saya 500 orang. Dia tanya lagi, Pak Pendeta jemaatnya berapa orang yang dibaptiskan Roh Kudus? Hah? Loh ini Om Hani yang cerita sudah di kelas. Orang cuma dengar. Oh, nah itu berarti saya dengar cerita itu kira-kira tahun 90-91. Itu cerita dari Om Hani Mandei, sekarang kan beliau almarhum. Dia bilang kita langsung badiang. Jemaat saya ribuan orang.
Tapi bilang dibaptis Roh Kudus. Dia bilang dia jemaatnya 500 jiwa. Dan semua dibaptis roh. Kau di gembala apa? Don cabu akang. Kuku-kuku, cabu tuh gigi, cabu tuh rambu. Oh. Kalau lekok satu kali cabu, sudah tuh paling dang apa? So berakhir dang tuh penderitaan satu kali tuh. Ini nyanda. Dong ondo no? 2. Kalau somos maput dia no, berhenti. Nanti ulang, balik ulang. Cabu lagi. Tuh, bayangkan Bu Pendeta buka tuh mulu. Bukan udah mau taruh obat, udah mau cabu tuh gigi. Oh tuh kan. Oh. Saudara kalau mau cabu gigi kan suntik dulu supaya ada perasa. Bayangkan bagaimana jadi perasa. Hah? Lain kalau gigi soba goyang. Bayangkan gigi udah bagus-bagus kalau dia paksa cabu. Kira-kira rupa apa dia perasa? Hah? Kong saudara gimana? Lebih dari pemenang. Hah? Baru ujang dia sudah dapat datang. Ya payung so rusak. Ya mati strom. Nyandak ada baju strik. Nyandak ada air. Sana pakai lap basah. Tuh, kong lap tuh muka udah datang. Hah? Bobo udah selesai ke apa? Tuhan yang gak pernah bilang kok. Mar kalau ada air katuk mandi. Jangan malas. Mar kalau nyanda ada itu bukan alasan. Bukan alasan. Ya nyanda smokol. Ya pokoknya banyak sekali saudara. Alasan. Tuh tadi ya hampir semua dibunuh dengan alasan. Tadi saudara no, biasanya kita 8:30 coba diri di sini. Tadi jam 9 kurang 10. Kurang 10 karena situ kan tak lewat. Kenapa? Karena saya tadi baru mandi semua 8:30. Baru mandi. Kenapa? Karena saya so pusing sekali. Nah bagaimana ini dia? Bagaimana? Kita mau berusaha, mau tidur saudara. Saya berpikir, tidur dulu, tidur. Tuh. Mau cari tidurnya, nak mau tasono segala rupa. Gaya semua kita so pindah sana, pindah sini. Maksudnya cuma yang penting kita tuh mata. Tolong mau kasih berhenti dulu nih. Tadi saya suruh Brur. Kan kita ada dokter. Mana Brur. Coba. Saya berpikir, ini cuma ingin nih. Berapa ini kita bedara ini? Dia pokoknya sampai sakit sekali saudara. Nyanak mau dapat 10 darah ceritanya mau dicek. Sampai baru tadi so sakit sekali kok mang. So tangan kanan, tangan kiri. Ya. So ini tahu tadi kalau betul atau nyanda. Ya. Karena sakit saya tanya. Biasanya kan bilang. Nyanda bilang. Kan saya tutup mata. Saya tanya, Kong berapa? Sudah normal kok. Ya, tapi berarti tidak normal kalau saya bilang begitu. Berarti tidak dapat itu DP nadi. Sudah normal kok. Oh berarti tidak normal. Tapi sudah mau bikin bagaimana? Tadi ya jam 8 bangun. Sekalipun saya aduh Tuhan semua masuk di kamar mandi. Ini kata kong rubuh. Nah ini. Tadi kan. Nah ini akhirnya. Tetap saja kita mesti baca cepat toh. Akhirnya ya sudah. Ternyata betul. Waktu saya mengerahkan semua dan melupakan semuanya. Nah ini dan kenapa kita dapat diri. Toh. Akhirnya tadi karena mau baca cepat terpaksa di dalam putar-putar. Toh. Bayangkan sudah tadi ya. Mau pakai baju tadi sambil pakai kos kaki. Ini belum kasih terus pakai sepatu. Karena mau balaju. Kenapa cari engkong kita? Ini alasan semua bunuh. Ya, baru tadi dia dengar tuh Bartolomeus, dorang dah kuliti. Kong angko ini cuma pusing. Tuh, kong semua kalah dan itu pusing gitu. Kenapa kata dia nyak datang? Dia kata berasa pusing loh ses. Ya, belum cabut tuh kepala.
Tuh, suka tuh kan cabut tuh kepala tuh. Baru dia mau cabut tuh rambu baru engkau bingung. Tuh. Saya bilang ke saudara dulu ada teman di sekolah Alkitab, orang pedek kelas memang. Ya. Waktu pembukaan sekolah Alkitab saya lihat ini anak gembala saudara. Ya. Cewek 2. Oh ada cewek satu ini rambut panjang. Tuh. Ada tuh satu ternyata DP kakak. DP rambut lebih panjang lagi. Kayaknya iya. Panjang pokoknya. Ya. Karena rambut lebat sudah panjang kan. Jadi menarik perhatian. Dia nyanda ika-ika dia kasih biar tak ure tuh. Jadi perhatian. Oh memang DP rambut memang gagah. Ternyata yang rambut panjang itu pulang. Itu kan baru ibadah pembukaan. Pulang, yang sekolah cuma DP adik. Yang DP rambutnya tidak terlalu panjang. Tuh. Kira-kira itu sekolah coba jalan 2 bulan saudara. Tiba-tiba ada murid baru. Rambut panjang sekali. Oh tuh hari. Dia sobale, saudara tahu enggak? Ini anak gembala loh di Jakarta sana. Ya. Dia, kenapa dia nyanda sekolah Alkitab? Karena dia diterima di UI. Oh semua orang bangga. Lolos tes masuk UI. Universitas Indonesia. Oh universitas bergengsi di Indonesia. Anak gembala. Lulus. Jadi DPAD juga yang masuk. Oh kita kan mahasiswa UI. Tuhan kan yang tidak ada cara tuh. Nah itu. Dia kan bangga sekali dengan DP Rambu. Sudah tahu enggak dia masuk sekolah Alkitab kenapa? Karena DP Rambu mulai rontok. Tuh bukan baluka. Enggak. Itu dia pakai kesaksian. Dia semakin takut. Kenapa DP Rambu belum pernah rontok. Kenapa kok sekarang semenjak dia pulang dari ibadah pembukaan sekolah Alkitab. Semenjak itu DP Rambu mulai rontok. Dia pun takut. Iya Tuhan kita semua pergi. Jangan kasih habis DP Rambu. Dia pergi. Sekarang ibu gembala. Berhenti dari UI. Kong saudara HUHI. Ya, jadi sekolah kita dari ada diterima di HUHI. Saya pusing. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Kau tidak pernah tahu apa yang menantimu. Mari bangga saudara. Kalau orang terpilih menjadi kekasihnya. Menjadi sahabatnya. Menjadi miliknya. Orang berbeda dari yang lain. Loh, harusnya bangga. Para murid bangga. Dikuliti, disalib, dipenggal kepalanya. Mereka bangga menjadi milik Yesus. Kau saudara apa? Ya sesuatu hari kita ada motor man. Kenapa tapi motor sekarang so rusak. Kau jadi apa? Angkau pe kaki for apa? Tuh, for apa dang tuh kaki? Kali itu orang saudara, ya, aduh pokoknya, cuma sedikit sekali, kenapa kasihan dia? Saya minum dulu. Cuma sedikit sekali persoalan saudara, dan saudara sokala, aduh kasihan, dulu saya ingat ada cerita begini. Ini kesaksian saudara. Ini ibu ambil keputusan dibaptis. Masuk ke dalam baptisan air. Kong waktu dia pergi DP suami tahu. Ini tahu DP suami dapat tahu orang dah bilang atau apa. Kong dia bikin tajang peda. Bikin tajang peda. Jadi tetangga kalau tidak salah, karena dia menangis.
Ini bapak sementara bikin tajam peda dia bilang, oh ngana mau lihat toh. Ngana mau lihat toh. Ngana lebih memilih dorang daripada kita toh. Nanti ngana lihat. Ya, dia bikin tajam peda kong dia pergi saudara. Dia pergi di tanpa pelaksanaan baptisan air. Orang kan tuh takut semua tuh sebenarnya. Karena dia sudah peda. Ya, waktu dia datang ibadah sudah sementara mulai. Maksudnya dang itu ibu sudah di dalam air. Belum baking tuh baptisan. Oh, tapi dorang sebentar menyanyi. Kong ini bapak datang. Tuh yang lihat sebenarnya so takut. Dan dorang terkejut saudara. Sampai di sana itu bapaknya tidak bikin apa-apa. Itu bapak cuma ada bahagia. Sampai kelar ibadah pembaptisan. Kong itu bapak bilang begini. Ih siapa kok nggak nanya? Bapak bilang biar cuma potong ayam. Ya jadi potong orang. Coba nggak ada bilang kan biar cuma potong ayam kan tuh nggak ada baptis. Ya kasihan. Saudara ini kalau orang terlalu takut. Ya nggak jadi saudara mau bikin kebenaran. Nah ini anak apa sana ya. Dah kore-kore talinga ya salah satu yang mengalami. Oh, nata mengamu di sini. Oh, dulu saya masih ingat saudara ya. Waktu semua baptis itu jam 3 pagi. Jam 3 Kang. Jam 3 pagi itu orang baca cerita di ruang tamu. Oh, sampai akhirnya beliau menyerahkan diri. Iyo pendeta. Tadi berlutut yo. Udah berlutut. Waktu dia berlutut tak ingat dia bilang begini. Duh pendeta. Sudah. So kan ini mau dibaptis jadi kita doakan dulu. Tuh, pas didoakan, peklar, saya masih ingat saudara. Waktu dia berdiri dia bilang begini, Nintau dia panggil atau ibu pendeta. Ya berarti kita semua mesti masuk gereja sini. Oh iya, ini baru kelar pemilihan. Tuh, tidak mudah. Ya terang saja ya. Langsung tinggal di sini waktu itu. So diusir dari rumah. Tapi tidak lama. Prosesnya tidak lama saudara. Kalau nikah termasuknya tidak lama. DP proses ya. Karena mama dan papa langsung nintau dang. Dorang menyadari atau apa. Pokoknya biarkan anaknya dan keputusannya. Nah gitu saudara. Dorang nintau. Dorang hidup itu menjadi seperti apa. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Pilih dia di atas segala sesuatu. Dan engkau akan melihat dia lebih dari cukup. Akhirnya nyawamu bahkan sudah ada harga. Orang ini keterlaluan sebenarnya. Terhadap kebenaran kok. Karena kebenaran ini akan menyebabkan orang tiba di surga. Bayangkan saudara waktu saudara tolak. Padahal semua mati kok sebentar. Kau tolak. Padahal semua masuk neraka sebentar kalau tolak. Itu yang dulu tuh tahun 2003 itu. Ya. Waktu itu bayi itu yang lahir meninggal. Kan dari Bitung dorang datang. Pas datang berapa otos tuh udah datang. Tuh. Nah ada yang datang dengan motor. Nah saya kan tidak kenal. Saya cuma tahu cerita itu setelah kelar. So terjadi baru orang cerita. Aduh Ron. Waktu orang datang waktu itu. Ada cewek. Dia itu 3 kali tunda DP baptisan. Tiap kali tanya dia bilang minggu depan Jo. Minggu depan Jo. Waktu hari itu mereka dengar berita di sini ada yang meninggal, jadi dorang ambil keputusan selesai ibadah datang. Nah jadi itu cewek bilang oh sudah karena ini hari itu orang mau pirembokan, jadi nanti Jo minggu depan. Nah dia datang waktu itu, datang dengan motor, dengan DP Tamang, dia bagonceng. Oh sudah, kelar ibadah pemakaman semuanya. Kong dorang pulang lewat Tanggari.
Kong, ada orang karena di motor suka muka. Belum jadi bilang, ih waktu dorang sodeka tuh, kayak apa banyak orang berkumpul. Saya lihat tuh cewek tadi dang, tuh udah menunda itu, so jatuh dari motor, so mati di tempat. Yang Mbak antar nin tahu kalau dia seciri. Jadi Senin tahu bagaimana dia mati, Senin tahu. Berarti sementara berjalan kok dia mati. So itu dia ikut ciri. Itu cowok yang ada antar dia sampai ih kayak pas punya ada orang. Nah itu dia balik. So mati. Tunda 3 kali. Tuhan selalu ada waktunya. Ada waktu dia berkenan untuk kau temui. Carilah dia, temukanlah dia, waktu dia berkenan kau temui. Jangan cari waktu dia sendiri mau apa engkau. Alkitab yang bilang. Ya saya dek. Coba. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Waktu dia dekat. Kapan dia dekat? Waktu dia bekerja di hatimu. Mengingatkan yang harus kau lakukan. Saudara berkeras, nanti saudara lihat. Kemudian saudara sudah ada kerinduan sama sekali. Hilang kerinduan. Untuk taat, untuk setia kepada Tuhan, untuk menghormati dia. Saya tidak ada kerinduan. Nah itu. Akhirnya saudara masuk gereja. Marinya tidak ada lagi apa-apa. Kenapa? Karena kau mengabaikan apa yang dia letakkan di hati. Saudara mesti tahu. Ini Roh Kudus loh bekerja di hati kita. Tuh. Saya beberapa kali saya cerita kepada saudara. Karena ini beberapa kali pengalamannya. Tuh. Lain kali semua pergi. Saya pikirkan kita kan so berdoa. Pada kali semua keluar kamar. Dapat begini. Berlutut. Tapi gitu saudara. Kalau kita berlutut. Nah itu tuh. Nah coba setelah berlutut. Ya memang tak lama no berangkat. Dan tunggu-tunggu. Kayak banyak keluar dia datang cari. Nah pada sementara berlutut. Ya tak lama di hadirat Tuhan. Saya ingin tahu saudara. Ini setiap kali kalau sampai dapat rasa itu ada suara seperti itu di hati kong kita iko. Itu langsung begini kok kepenuhan. Saya semakin bukan main itu. Tuhan suka sekali. Waktu dia bekerja lalu saudara tanggapi. Kelihatannya sepele. Kenapa kita tidak dapat apa so? Nih. Tapi waktu saudara menganggap menjadikan dia yang paling berharga dalam hidupmu. Waktu saudara rasa hadirat Tuhan. Loh, kau menemukan yang paling berharga dalam hidup ini. Petrus bilang, bagi manusia pada umumnya, bagi dunia, Yesus tidak berharga. Dia batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi bagi kami, dia adalah batu yang berharga. Coba mana itu dia? Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Orang-orang buang Yesus. Siapa saudara baku iko? Mereka buang karena mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu siapa yang mereka buang. Mereka tidak tahu. Batu yang dibuang itu adalah batu yang justru terpilih dan terhormat di hadirat Allah. Bayangkan saudara, Bapa di sorga tuh
Orang percaya begitu, ya. Yesus katanya di bumi. Tapi sudah tahu apa? Yesus itu raja di mana? Bapa raja di sorga. Loh, kepada dia ya, dikaruniakan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi dan di sorga. Yesus raja di mana? Raja di sorga. Kong Bapa dang di mana? Makanya orang selalu ini mempersoalkan soal itu. Orang yang tidak dapat jelaskan dengan benar. Tapi yang jelas Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ya, sekali lagi saudara. Dia memperkenalkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi kalau berpikir mana tuh yang lebih tinggi, mana yang lebih kuat, mana yang lebih kasih yang semua salah engkau. Oh, kalau kau bilang Yesus adalah Bapa berarti kamu sesat. Yesus yang bilang. Berarti kan sebenarnya sama hakikatnya. Tuh orang aja manusia yang sebenarnya tidak mengerti. Ini persoalan Tritunggal itu, saudara. Ini sebenarnya para teolog yang menulis tentang Tritunggal saja mengakui ini masalah kompleks yang tidak bisa terdefinisikan. Nah bisa tiap kali mau jelaskan. Orang tetap saja bisa ditanya. Maksudnya masih menyisakan pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ini kan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kok Bapa pe kuasa dan apa? Kalau semua suka siapa Yesus? Ini kan? Ini tuh orang pe pertanyaan. Manusia yang bodoh. Yang memang tidak bisa menjelaskan apa seutuhnya Tuhan itu. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kalau orang bisa jelaskan tentang dia semua kelar, terdefinisikan dia bukan Tuhan. Mengapa manusia tidak bisa menjelaskan Tuhan sebagaimana seharusnya? Tuh, yang digambarkan tetap saja ada pertanyaan yang muncul. Sudah makanya saya memilih cara. Yesus bilang begitu kita percaya begitu. Sudah titik. Berarti kan anda bisa jelaskan mana-mana jawab angko. Berapa banyak non-muslim, non-Kristen jadi Kristen justru bukan karena dia mengerti Tritunggal. Coba cari. Bukan karena dia mengerti Tritunggal, karena dia mengalami kuasa Yesus dalam hidupnya. Perdebatan ini, perdebatan itu tidak pernah menghasilkan akhirnya ada orang bertobat. Sampai orang itu sadar betapa luar biasanya Allah dalam hidupku. Betapa luar biasanya Yesus Kristus dalam hidupku. Dia menyerahkan diri jadi Kristen. Oh, kamu itu kenapa sih? Ini membaku lawang tunjung jago. Yesus bilang apa harusnya percaya saja begitu. Itu cara yang dia pilih untuk menjelaskan tentang dirinya, tentang Allah itu. Kenapa orang mesti pakai cara lain? Kelihatannya menang perdebatan, tapi kau tidak pernah memenangkan jiwa. Baca, coba baca lagi. Yesus berkata-kata kepada Filipus. Telah sekian lama kamu bersama-sama denganku. Yesus bilang. Dan aku masih mau tanya lagi Bapa mana? Nah coba. Ini cara Yesus menjelaskan siapa Bapa dan siapa dia. Kok orang sekarang kan pandai sekali. So lebih pandai dari Yesus. Yesus turun dari surga. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia anak Allah. Dia menjelaskan begini tentang siapa Bapa dan siapa dirinya. Kok orang mau mencoba jelaskan. Mau ukur rupa orang. Aduh saya kok ini orang kok ini aneh. Jadi dapat rasa orang ini bodoh loh. Yesus, kenapa Yesus bodoh? Ini cara yang dia pilih. Apa
Apa dia tidak tahu maksud Filipus? Bayangkan Filipus, coba. Mana Filipus pertanyaan? Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Masa dia tidak mengerti? Ini pertanyaan sangat jelas. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kok? Kenapa Yesus berjawaban? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Lipu. Namun kau tidak mengenal aku. Terus suka bagaimana Tuhan? Di mana Yesus bilang akulah Allah? Di mana? Kenapa ya? Sudah sekian lama aku bersama-sama kamu. Namun kamu tidak mengenal aku. So, kong tu orang tidak tuh paling kenal. Hah? Nyak pernah baku mangada dengan Yesus kong baca cerita. Ini dua orang baca cerita, bajalang sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama, semua sama-sama. Sadiki jo kira-kira 3 tahun setengah. Itu kan persahabatan, sangat akrab itu kalau begitu. Orang 2 minggu babatamang, ya, baku-baku bawa, terus sudah so akrab itu. Nah, lebih dari 3 tahun. Nyak pernah baku pisah. Lalu ternyata Filipus tidak mengenal Yesus. Kong orang tidak kenal sekali. Oh, karena orang belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani. Saya berulang kali bilang kepada saudara, menurut saudara, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi waktu itu, apakah mereka menggunakan bahasa yang berbeda dengan yang Yesus pakai? Bukankah apa yang mereka gunakan sebagai bahasa itu yang Yesus pakai? Mengapa waktu Yesus menjelaskan tentang apa dan bagaimana sorga, bagaimana apa itu kebenaran, siapa dia, mengapa mereka tidak bisa terima? Lalu kamu yang baru belajar bahasa Ibrani, baru belajar bahasa Yunani, merasa kau lebih tahu daripada apa yang Yesus bilang, apa yang Alkitab bilang. Kamu siapa? Saya bilang ke saudara, bayangkan ada teman orang Yunani, sekarang sudah pertama dengan kita. Dulu saudara, almarhum masih ada, ya. Namanya Kristus, orang Yunani kata kok. Kristus itu berarti Kristus. Kong dia, ini mau dengan Kristus. DP nama Kristus. Iya, dia bilang, malah dia tertawakan saudara. Ya, waktu itu sedikit dia mau ajar bahasa Yunani. Orang Yunani, dia tidak percaya dengan Yesus, sama sekali dia tidak mau percaya. So dia tahu mungkin dia mantan, mungkin dulu pernah Kristen, ya. So itu siapa dia nama Kristus. Itu menghina Tuhan luar biasa. Ya, saya pernah cerita ke saudara. Ya. Lalu karena saya tidak tahan dengan caranya kita stop. Saya tidak pernah layani lagi dia bicara-bicara. Ya, sekian waktu mungkin sekitar hampir setahun kalau tidak salah. Tiba-tiba dia menelpon saya. Iya saudara. Tiba-tiba si Kristus menelpon. Selama ini dia tidak mau. Dia sedangkan mau bilang kalau ini pendeta dia ini maksudnya karena dia mau menghina Tuhan kan. Hari itu waktu dia telepon di Messenger, waktu saya angkat teleponnya, saya terkejut karena dia bilang begini, woman of God. Hah? Saya benar-benar terkejut karena baru kali itu dia bilang perempuannya, wanitanya Tuhan. Tuhanmu sudah menghukum aku. Hah? Yang kan saudara. Tuh, saya bilang maksudnya ya sekarang saya ada di rumah sakit ya. Doakan supaya kaki saya 2 tidak diamputasi. 2 saudara. Masih sangat muda. Kayaknya orang 2 beda 10 tahun.
Dia bilang sekarang kita di rumah sakit. Ya. Tolong ya, saya tahu ini Tuhanmu yang sudah menghukum saya. Gitu saudara. Ya. Lalu saya doakan. Peklar doakan, dia langsung oke, terima kasih banyak. Langsung tutup. Dan itu percakapan terakhir. Tidak pernah lagi. Jadi sudah tahu gimana, apa so cabu DP kaki 2 ke DP tangan lesomik sering tahu. Tapi yang jelas seperti itu. Nah itu tuh Kristus. Tuh, kong angko tarik. Hah? Oh kita ahli bahasa Yunani. Ya ampun. Orang Indonesia ahli bahasa Yunani. Sana dia orang Yunani. Yang nak mau percaya Yesus. Lalu kamu siapa? Oh kita nih yang tulis tentang Trinitas. Tulis tentang Tritunggal. Kenapa Yesus penjelasan tentang Trinitas? Coba. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Terhadap pertanyaan Filipus, Yesus buat kalimat ini. Ini respon terhadap pertanyaan Filipus. Kalau saudara, ini belum menyentuh pertanyaan. Ada tanya apa, jawab apa. Begitu tuh. Coba kalau orang akademisi sekarang, masa kini. Nah ini Ibu Pendeta bodok. Terserah kamu mau bilang bodok, goblok, apa terserah. Tuh. Tapi yang jelas saya melihat Tuhanku, Sang Firman menjawab pertanyaan itu dengan cara ini. Dan ini yang ditulis dalam Alkitab. Siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Kong Yesus sama dengan Bapa kamu bilang sesat? Siapa kamu? Yesus yang bilang. Sekali lagi saudara ya. Empat orang tetap. Karena Yesus bilang ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya itu Tuhan Yesus Kristus. Orang mau bilang sesat itu anak urusan. Tapi ini yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Siapa telah melihat aku? Telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu pada kami? Coba, kurang apa pernyataan ini? Kok masih mau bingung? Ini itulah. Aduh saudara, so itu. Sekali lagi, jangan coba bikin rumusan yang Alkitab tidak buat. Ini memang kalau masa kini ini bukan, kita kan bukannya nak belajar itu pelajaran Trinitas. Tapi setelah saya baca kembali, baca lagi, bukan baca apa, baca ini Alkitab. Saya justru, oh Tuhan, ini pernyataan yang kau buat. Siapa kami? Nah ini sampai dunia ini, jangankan di luar Kristen, di dalam Kristen tetap gontok-gontokan soal hal ini. Kenapa kamu tidak pakai pernyataan yang Yesus buat? Ini baru contoh salah satu. Akhirnya ya ini, karena mencoba merumuskan ini dan itu, akhirnya Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Kong siapa aja tuh Allah? Saya bilang kenapa Yesus yang bilang, Yohanes yang tulis. Kong dorang lebih dengar, oh ini murid dari Yohanes, oh ini murid dari Polikarpus. Ini Yohanes yang bilang langsung. Bayangkan saudara, kok pusing sih? Coba, oh ini Polikarpus murid dari Yohanes, ya. Lalu Ireneus murid dari Polikarpus. Kok itu mana tuh yang engkau dengar? Ini Yohanes yang tulis. Yohanes murid langsung dari Yesus. Kok engkau dengar pas apa? Ya Yohanes tulis, ini Yesus udah bilang. Aduh, saudara. Gampang sebenarnya. Kalau saudara mau jawab sesuai dengan pernyataan yang Yesus buat, selesai persoalan. Hah? Dorangnya nak mau terima, terserah. Ngoni kan tuh pandai sekali. Ngoni lebih pandai dari
ilham Roh Kudus. Yesus yang bilang kok masa dibantah. Ya itulah gereja masa kini pokoknya. Siapa tuh pandai? Siapa tuh pandai? Nah itu tuh dong dengar. Dia katuk so tidur di atas kubur Daud nih 2 minggu. Bagus angko. Bagus tinggal di sana. Bikin rumah di atas kubur. Yang akan bayangkan dulu. Kubur Yesus kan waktu itu sampai para rasul. Semua kan ada. Coba ada catatan di situ ya. Maka para rasul berziarah ke kubur Yesusnya enggak ada. Enggak ada catatan. Mereka kemana-mana justru menyampaikan Injil. Tuh, bermisi kemana-mana. Nah usah bikin itu nyanda-nyanda. Kalau nyandak berdoa di Taman Getsemani Tuhan nyandak mau dengar. Ini bagaimana ini? Baptis mesti di Sungai Yordan. Sida-sida air di jalang tuh dia dah. Oh berarti cuma sedikit pendeta. Cuma sedikit so itu Filipus dan sida-sida masuk di dalang. Cuma sedikit. Kan jelas Alkitab. Maka keduanya masuk dalam air. Filipus dan sida-sida. No kalau DP air cuma sedikit. Berarti duanya enggak muat. Dan itu bukan Yordan. Bayangkan orang. Dia nanti kita ini dibaptis di Sungai Yordan. Oh kong apa? Kong habis itu engkau bikin dosa. Sana menyelam kong tenggelam di dalam Sungai Yordan. Dan engkau tetap masuk neraka. Orang so minum air Sungai Yordan 1 hari 1 kali. Bayangkan saudara. Loh itu air tuh dijual. Air Sungai Yordan. Dong so taruh di botol-botol kecil. Ini ya. Yang menyumbang sekian dolar. Kamu akan dapat air Yordan. Lalu itu tukang baju bilang. Bayangkan Yesus pernah cuci-cuci muka di situ, mandi di situ. Tuhan bayangkan saudara, ini tuh Kristen masa kini. Nah apa ya, ini batu Yesus pernah injak di sini. Nin tahu siapa ada foto. Siapa ada foto kalau Yesus ada injak di situ. Dan orang-orang percaya, peziarah-peziarah bodoh. Ini mesti bilang begitu, kita tidak percaya. Bayangkan ini apa pagar toh, beton saudara. Itu di jalan Via Dolorosa ya. Jadi ada lubang ya, maksudnya tidak ditutup semen. Itu batu itu orang bilang Yesus waktu mau jatuh tak pegang di situ. Oh kasihan Tuhan bayangkan. Jadi orang-orang ciong-ciong tuh batu itu. Aduh, foto buronan yang nyanda. Nyanda foto di sini, Yesus sudah ciong nih batu ini, ada pegang akan, buronnya nyanda. Tuhan, betul saudara. Kita ini sulit untuk percaya, apalagi sesuatu yang ini aneh nih. Ini dukun-dukun Kristen saudara. Kenapa ya? Yesus diletakkan di sini. Iya saudara, kalau saudara di Israel, banyak sekali itu model begitu. Dorong so bikin DP bintang. Ya, saya waktu itu antri, kan ini tahu kalau mau apa. Sudah, so gantian. Berona sekarang. Tak kira kan mau apa. Loh, mesti maruku. Apa kote? Oh, maruku. Ini dang, berona sini. Hah? Jadi karena kita so maruku tuh, kita gak minta kalau apa. Orang foto. Oh ini di tempat apa bayi Yesus diletakkan. Oh Tuhan cuma itu ada tuh foto. Ya kita begini. Oh Yesus Tuhan tolong. Kita nggak percaya. Dan orang kok bangga sekali terhadap hal itu saudara. Ya
Tolong, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Oh, 1.000.000% saya percaya. Mari kalau engkau mau bilang, oh di sini ini kan DP rumah besar. Di sini orang taruh akan tuh bayi Yesus. Jangan percaya. Kong siapa yang ada lihat DP bukti kalau Yesus taruh di situ? Yesus waktu itu bahkan dikejar-kejar bayi itu untuk dibunuh. Kong orang taruh di mana? Kong, kenapa yang di sini? Lalu peziarah dengan mudah percaya. Orang kurangnya lihat tuh orang Israel itu. Itu bayangkan orang gampang sekali bikin bodok. Oh kasihan Tuhan Yesus. Iya, cuma itu tuh dan ada apa-apa kita. Kan itu. Baru kita cari kita. Oh ada gambar bintang. Di situ bayi Yesus diletakkan. Oh kasihan Tuhan Yesus tolong. Nah itu bayangkan masa ini. Yesus jatuh di mana? Oh, kenapa di sini dia ditolong oleh perempuan ini? Tahu dia nama semua. Oh, di sana dia jatuh, dia ditolong. Siapa yang ada lihat itu? Kong bayangkan, dia peletak-letak dong tahu. Di sini tuh dia ada jatuh akang. Orang-orang yang waktu itu antara dorang benci pa Tuhan. Kok orang tidak mau hafal-hafal, di kilometer sekian, dia jatuh pertama. Nah ada yang tahu, sudah dia dibawa ke Golgota sudah, itu cukup. Dia berjalan di situ, oke orang percaya, tapi tidak ada jatuh akal. Siapa ada dia? Besok itu dia ada pegang akan tuh batu. Tuhan bayangkan, saya bilang oh kasihan lalu dengan mudah orang ditipu. Saudara, tidak usah berpikir, ya itu orang-orang Kristen bukan begitu, ya. Siapa yang supi Israel pasti masuk surga. Tuh orang Israel masih masuk surga. Coba yang saudara ini berpikir. Masa yang mau pergi ke sana masuk surga? Tuh orang Israel, tahu-tahu lagi kau mati di sana. Berarti orang penguasa surga. Orang yang bunuh Yesus kok bagaimana sih kamu? Kalau orang tidak mau menerima Yesus, mereka tetap ke neraka. Orang tanah air tuh Israel. Ya ampun tuh orang tanah air Yerusalem baru. Kita tidak dituntut untuk mesti berziarah dulu ke Israel baru tahu ke surga. Nah ada, itu Alkitab tidak pernah tulis. Tadi Bartolomeus diduga dia mati di Armenia. Bukanlah mati di kubur Yesus. Thomas mati di India. Dia bukan penonton film India. Begitu saudara. Itu tuh Thomas. Kenapa dia udah mati di Taman Getsemani? Saudara bagaimana sih? Yohanes, murid yang paling dikasihi. Mati di Efesus tuh. Kenapa dia nak mati di Golgota? Baru rohani tuh. Baru kali, ini peristiwa yang luar biasa. Kenapa dia mati di Golgota? Sedang Petrus yang diterbalikan Dia bukan mati di Golgota. Coba saudara, nggak usah aneh-aneh. Bukan begitu tuh kan tuntut empat orang. Lakukan kebenaran, hidupi kebenaran. Orang yang persoalkan soal tempat. Tempat, media, fasilitas apapun tidak pernah mempengaruhi keselamatanmu. Tuh. Ya. Bukan begitu tuh orang Kristen, ya. Yang dipenuhkan Roh Kudus mesti pergi di kamar loteng Yerusalem.
Coba saya bilang ke saudara, Kisah pasal 10. Cornelius itu di mana? Memangnya Cornelius di Yerusalem? Kok bisa? Baptisan Roh Kudus turun lagi ke mereka waktu itu. Kayak dia di kamar loteng. Orang, orang ini kamar loteng. Sampai seperti itu saudara. Ya, cara orang Kristen memaknai Alkitab, memaknai ketaatan. Aduh, mesti cari kandang. Pergi di Bethlehem kon cari kandang, kira-kira di mana tuh kandang? Saya dengar adik bilang dia baru dengar ada rabi yang menjelaskan pandangan orang-orang Yahudi terhadap Bethlehem, Bethlehem Efrata. Ini saudara, ini tahu ini begitu pandangan orang-orang Yahudi terhadap Bethlehem Efrata. Katanya di sana domba-domba yang digembalakan di situ adalah domba-domba yang disiapkan untuk korban Paskah. Bethlehem Efrata 1. Ya, jadi apa? Domba-domba yang digembalakan di Efrata, ya, itu adalah domba-domba yang sering dicari untuk dijadikan korban Paskah. Yesus lahir di Bethlehem. Gembala-gembala sedang menggembalakan domba-domba di Bethlehem Efrata. Jadi berarti kemungkinan besar berarti Yesus lahir di situ. Paling dekat dari situ. Jadi bayangkan Yesus lahir di situ, ya. Lalu para ini orang-orang Yahudi ini percaya di situ tempat, jadi para orang-orang yang mau mengambil korban untuk Paskah biasanya ambil domba dari situ. Terus palungan. Lalu domba yang dipilih itu diletakkan, dibungkus lalu diletakkan di dalam palungan itu. Palungan itu tuh domba yang disiapkan untuk korban Paskah. Dan Yesus adalah domba itu. Tuh, bayangkan itu. Ya. Hari ini ya, malaikat-malaikat itu bilang kepada para gembala yang berjaga, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya. Kau akan menemui ya bayi yang dibungkus dengan lampin dan diletakkan di dalam palungan. Bayi itu domba Paskah yang sebenarnya. Tuh, lihat saudara, ini cara kerja Tuhan. Nah, saudara jangan nanti ambil palungan kong makan di dalam palungan situ. Baru saudara rasa kalau saudara jadi murid Yesus. Ya, karena ini kan begini, orang masa kini tuh pandangan seperti itu saudara. Oh ini nih, ini tabung tabung minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi Raja Daud. Ini nih, asli. Jadi tiap hari dia bahas sirang minyak dari situ. Lalu merasa kalau kamu diurapi, enggak usah hidup kudus. Coba, ini gereja masa kini dan ini pemahaman masa kini. Stop saudara. Stop ini pokoknya ada istilah. Okultisme. Okultisme dalam Kristen. Tuh begitu tuh. Okultisme di dalam gereja. Segala yang aneh. Tuh, orang suka sekali tuh yang begitu. Tuh, itu yang aneh begitu. Tuh. Ini nih. Kenapa ini Simpson pe baju? Engkau pakai. Siapa tahu jadi kuat. So cari belum Delila pe baju. Siapa tahu engkau jadi Delila. Tuh. Bikin firman Tuhan. Sepadanlah dengan firman Tuhan. Kan berdoa mesti tunggu
ada Nabi Samuel dah datang. Gimana ini? Sampai seperti itu. Ini gereja masih. Dan yang begitu tuh banyak orang di situ. Jadi tuh pendeta kalau berdoa Nabi Samuel hadir. Lalu bagaimana kamu? Roh Kudus hadir. Bukan Nabi Samuel. Oh kalau 4 orang bukan Nabi Samuel. Nabi Daud yang hadir. Dan ini sudah bayangkan. Kok bisa? Tidak tunggu. Tidak menantikan Roh Kudus. Waktu Yesus mau naik ke sorga, dia janji kepada murid-muridnya apa? Tunggu. Sampai janji itu genap. Roh Kudus turun atasmu. Dia nggak bilang Roh Daud turun atasmu. Cari kalau ada apa. Nanti Daud akan turun bersamamu. Karena ini bayangkan. Apalagi Samuel. Nanti Abraham kali ini. Abraham kan tuh udah masa nyanda. Nanti ya. Aku janji nanti. Waktu aku naik. Nanti Abraham turun bersama kamu. So bilang Roh Kudus yang turun. Tuh. Kali lagi. Ini gereja masa kini. Dan ini yang membuat gereja itu berhasil. Mesti pakai tanda kutip. Karena menurut saya itu bukan keberhasilan. So itu tuh kegagalan. Mereka menggagalkan kebenaran yang sejati. Alkitab tidak pernah ajar. Dan ini yang digandrungi oleh manusia masa kini. Yang membuat gereja bertumbuh tuh. Jadi lagi saudara ya. Jadi semua yang nyandak guna. Coba saudara. Tuh nyandak guna stop. Tuh. Lama tahun baru. Tuh. Coba. Semua tuh yang nyandak guna yang kasih biar itu tahun lalu. Tuh. Jadi nanti tunggu tanggal 31 ses. Makanya. Tuh. Hari ini juga. Ini hari penyelamatan. Kapan bertobatnya? Saat ini. Tuhan bilang, waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, kapan kau bertobat? Saat ini. Jangan tunggu tanggal 31. Bayangkan, habis ibadah di gereja, habis itu dia mabok. Ya, akhiri tahun cuma satu tahun satu kali. Coba. Tadi kan sudah yang Tuhan tuh. Yang penting ke tuh sudah Tuhan sudah diutamakan. Habis itu, deng setang dia. Berjam-jam. Dengan Tuhan setengah jam dia so pasti 1 jam so terlalu lama. Oh apalagi 2 jam. Di mana tuh gereja 2 jam? Di situ hampir 3 jam. Pusing. Lalu kau dengan setan. Anjing kecil lah. Anjing. Semuanya nak war-war. Mama Ani jadi mama tiri. Baik bukan Mama Ani jadi Papa Ani. Baru aku pusing. Tuh hari menyanyi Oh Holy Night. Sekarang Mama Ani. Mama Ani dan Papa Ani. Cuma ya Mama Ani subaku jadi deng papa. Ya pusing. Bagaimana ini? Dan ini lagu yang disukai. Toh menggantikan posisi Oh Holy Night. Malam Kudus. Coba. Lalu itu disebut. Mengenang Yesus. Coba. Saudara sedang lihat ini sedang terjadi sekarang. Kong tempo apa orang mau stop? Sebentar lagi itu orang mati. Kiapanya nak mau sadar. Tadi kita lihat lagi. Ada cewek mati. Oh Tuhan masih sangat muda.
Oh kasihan. Tuh. Tuh ini pandang enteng sekali saudara. Ya. Apa itu? Dokter mati. Ya, minggu lalu ya kalau tidak salah. Bukan main. Dokter kok setua? Masih muda itu masalahnya. Tuh, kalau dokter setua masa kau tuh ini boleh mati. Masalahnya dia masih muda, masa dia ingin tahu. Tuh, sementara orang-orang pergi pak dokter. Ternyata kok dia tuh semua mati. Kok dia bilang apa bang kok? Hah? Kalau dia ada pak atasi DP sakit. Aku lebih percaya pada dia daripada percaya sana. Dokter di atas segala dokter. Tuh. Coba. Kalau tuh tadi model tuh tadi saya di kamar tadi. Sudah boleh datang. Hah? Mau melayani sampai berjam-jam begini. Hah? Waktu menyanyi saudara berdiri. Mar waktu khotbah engkau duduk tuh. Belum les tengah mengantuk. Kong kita berdiri sampai sekarang. Sementara tuh tadi pusing. Aturan sebenarnya sekarang ini sudah boleh berdiri kan. Ya, 10 menit John khotbah. Saudara semua sambayang semoga pusing terus supaya dia cepat khotbah. Hah? Kalau berarti dia sehat-sehat saja, dia ingin tahu 3 jam. Coba saudara. Tuh, bayangkan ini saya bilang akang. Bahwa khotbah panjang begini mulai dari menyanyi tadi, ya. Rendah sekali, kalau tinggi sekali. Oh, kalau sekarang khotbah dengan suara yang kencang, so lama sekali. Kau yang minum nyanda, kau nyanda tatigo. Oh bagus saudara, begitu saja so mujizat. Dan kau tidak menghargai mujizat itu. Sementara yang saudara lihat setiap kali ibadah itu mujizat. Mengapa tidak menghargai dia? Yang saudara hari-hari tiap kali ibadah mujizat. Mengapa tidak percaya? Mau tunggu apa? Ini lagi jangan. Nah usah mau bilang yang lain. Coba ya. Bicara-bicara saja. Rupa ini. Paling jarang tuh saya ini mau minta kamari minum. Tuh. Biasanya saya terus ambil tuh minum. So nyanda tatigo kita sudah. Sampai habis ya. Kurang DP besok mau angkat tuh gelas bawa di dalam. Ini nggak minum. Kongso mati nih orang ini. Benar kan? Harusnya begini saja. Sekali lagi, saudara mau tunggu mujizat. Disebut mujizat tuh yang mana? Kalau orang lain baru baca cerita 2 hari. Dia sunyak muta baca cerita di hari ketiga. Orang habis ini ada acara. Iya. Membayangkannya. Oh Tuhan kasihan. Tapi ini yang terjadi. Kok kita bikin bagaimana? Mau istirahat. Kemarin saya ingat Ibu Pendeta Marilyn Hickey. Dia 92 ya. Tidak salah. Dia bilang begini. Ada orang yang bilang begini. Pendeta. Kamu tuh sudah saatnya kamu tuh pensiun. Sudah saatnya kamu istirahat. No? Kamu kan sudah tua. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkanmu. Dia bilang, oh iya. Kan kalau orang so pensiun. Dia bagusnya melakukan yang menyenangkan hatinya. Toh? Iya. Kau tahu yang menyenangkan hatiku apa? Dia bilang. Yang menyenangkan hatiku adalah melayani dia. Jadi ini kita pensiun apa? Melayani Tuhan. Bukan jalan-jalan. So tua tuh jadi jalan-jalan dia sampai mati. Nah, itu. Ini dah. Saya begini. Itu tuh yang menyenangkan. For orang lain itu capek. Tapi for orang yang mengasihi Tuhan enggak. Melayani Tuhan enggak capek. Melayani Tuhan boleh capek sampai mati. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tapi Tuhan, tak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berdiri.